Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin dan muslimat, para shaimin shaimat, pendengar RRI yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah dan maunahnya sehingga kita mampu beraktivitas spiritual dan sosial sebagai salah satu bentuk pengabdian kita kepadanya. Salawat dan salam senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikut beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang mulia ini, izinkan saya ingin menyampaikan tausiah menjelang berbuka puasa dengan mengambil tema atau judul ada tingkatan orang yang berpuasa. Yang pertama adalah ibadah puasa merupakan salah satu manifestasi rasa ketundukan kita sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berpuasa mengendalikan hawa nafsunya di siang hari dengan penuh kesabaran dan keikhlasan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian berbuka dengan penuh rasa syukur. Semua kegiatan peribadatan dan amaliyah Ramadan yang kita laksanakan dengan penuh rasa iman serta mengharapkan ridho Allah, maka hal yang demikian Allah akan memberikan ampunan maghfirah kepada kita. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah. Orang yang berpuasa yang disertai dengan imanan wahtisaban, iman dan mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sendiri yang akan langsung memberikan balasan atau ganjarannya. Karena Allah menyatakan dalam sebuah hadis qudsi, "Was-shaumu li wa ana ajzi bih." Puasa itu untukku dan aku langsung yang akan membalasnya, memberi ganjarannya. Hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Kaum muslimin dan muslimat, para shaimin shaimat, pendengar RRI yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin membagi orang yang berpuasa kepada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah orang yang berpuasa awam, yaitu tingkatan sekedar menahan hawa nafsu atau menahan perut dari rasa lapar dan hanya sekedar menjaga untuk tidak makan dan minum di siang hari dan menjaga tidak bersetubuh, tidak melakukan hubungan syahwat juga di siang hari. Sementara tingkatan kedua adalah puasa orang-orang khusus. Tingkatan kedua ini di samping menahan diri untuk tidak makan dan minum serta tidak melakukan hubungan seksual di siang hari,
juga ditambah dengan menahan pendengaran, penglihatan, lisan, mata, tangan dan kaki, serta menjaga semua anggota badan dari dosa-dosa. Dengan demikian, semua anggota badan juga ikut dipuasakan, dan mereka juga mengisi atau melaksanakan amaliyah Ramadan lainnya, seperti sholat tarawih dan witir, juga tahajud, tadarus Al-Quran, dan lain-lainnya. Tingkatan ini adalah puasanya orang-orang solih. Sementara tingkatan yang ketiga adalah puasanya orang-orang hususil khusus. Tidak hanya berpuasa pada poin 1 dan 2, namun hati dan pikiran juga ikut dipuasakan, seperti tidak memikirkan urusan dunia semata maupun perkara hina. Maksudnya, semua hal keduniaan ditinggalkan kecuali hanya mempersembahkan diri seutuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Puasa orang-orang yang terkhusus adalah puasanya hati dari tekad-tekad yang buruk dan pikiran-pikiran duniawi, dan mencegah dari segala hal lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala secara total. Berpuasanya seperti ini adalah dengan pikiran atau dengan berpikir tentang Allah semata dan hari akhir, dan tidak berpikir tentang duniawi. Ini adalah tingkatan para nabi, siddiqin, dan muqarrabin. Karena ini adalah menghadapkan semangat, tekad ibadah hanya kepada Allah, dan berpaling dari dunia selain hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat, para soimin soimat pendengar RRI yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan kualitas puasa dan tingkatan orang-orang yang berpuasa inilah sebagian ulama salaf berkata, ahwanus siyami tarkusi sarobi was siyami. Puasa yang paling ringan adalah meninggalkan minuman dan makanan. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Jabir bin Abdullah pernah berkata, jika engkau berpuasa, maka hendaklah telinga, mata dan lidahmu berpuasa dari berbohong dan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai engkau menyakiti tetangga, dan hendaklah engkau menghiasi dirimu dengan kewibawaan dan kehikmatan dan ketenangan di puasamu, dan jangan engkau jadikan hari puasa dan tidak berpuasamu sama saja. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Inilah yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya untuk kita. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.